datang dari awal banget, saya lihat keren banget sih. Terima kasih semuanya, semoga tetap dalam kondisi terbaik dan sehat selalu ya. Kalau ngomongin hubungan yang percuma, sebenarnya menurut saya itu hubungan yang dijalani di masa lalu atau sebelum-sebelumnya gitu sampai akhirnya kita bertemu dengan bisa kita sebut the one gitu. Kayaknya nggak ada yang percuma gitu. Ibaratnya apa ya? Pengalaman, kan ada quotes yang bilang bahwa guru terbaik dalam hidup itu adalah salah satunya adalah pengalaman gitu. Jadi anggaplah bahwa dulu hubungan yang dijalani itu meskipun pada akhirnya gagal, meninggalkan luka, itu pada akhirnya membentuk kita menjadi karakter yang mungkin jadi jauh lebih baik, jadi jauh lebih layak untuk mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik juga. Jadi hubungan yang percuma itu mungkin pada akhirnya kita bisa bilang percuma ketika kita sudah melewatinya gitu. Tapi ketika kita menjalaninya kan, saya rasa setiap individu akan ada di fase bucinnya masing-masing. Dan ketika bucin tidak ada yang percuma ya. Jakarta Bintaro, Jakarta Bekasi juga dijalanin gitu, dijemput gitu, antar jemput. So kalau saya sendiri dari pengalaman pribadi sih nggak ada sih, nggak ada hubungan yang percuma. Karena pada akhirnya hubungan-hubungan itu seperti yang saya bilang tadi, hubungan-hubungan itu yang akhirnya mengantar saya. Gue suka banget tatapannya NC BTW dari samping. Iya, lu merasa ditatap banget gak? Dia memang orangnya sinikal gitu. Oh gitu ya, oke. Emang sinikal, makanya kita tunggu jawabannya dia kan. Benar, gitu. pengen tahu. Jadi menurut saya hubungan yang percuma diamini saja, disyukuri saja, karena pada akhirnya kalau berdasarkan pengalaman saya, semua itu mengantarkan saya pada the one. Asik. The one, kamu tapi ngobrol deh, jadi kayaknya dia nggak dengar. Gak apa-apa ya. Lebih bagus. Lebih bagus ya. Biar gak ada pertanyaan lanjutan nanti ya. Soalnya ini sensitif kan jawabannya kan. Takut ya. Ini saya ngomongnya aja jauh dari mic supaya dia nggak dengar. Cari aman, cari aman. Kalau begitu tadi jawabannya Deva aman banget menurut saya ya. Coba kita dengar dari NZ. Ayo NZ story ya. Enggak, ini tuh dimulai dengan Deva yang kok bijak banget. Kan bingung gak sih? Lo pasti dikasih skripnya duluan ya? Jadi dari 3 bulan yang lalu. Udah rehearsal di rumah. Udah rehearsal gitu loh. Halo teman-teman semuanya. Halo. Rame ya ternyata bikin deg-degan. Apa tadi pertanyaannya? Ada nggak sih hubungan yang percuma? Ada. Kalau gue sebut nama juga nggak apa-apa sih. Apa lupa nama ya? Percuma kayaknya diinget juga namanya. Ya sebenarnya karena lo tuh punya value yang keren banget gitu. Karena itu terlihat di lagu-lagu aku. Salah satunya adalah lagu Percaya. Di situ aku sangat-sangat invest menjadi personal karena memang berdasarkan pengalaman, salah satunya ada pengalaman yang aku alami dan juga pastinya aku melihat sekelilingku apa yang terjadi hari ini di society. Dan hari ini tuh aku ngelihat aku concern banget di IP ini sama yang namanya perempuan. Karena biasanya kalau perselingkuhan hanya dilihat dari sisi laki-laki atau sakit hati hanya dilihat dari laki-laki pergi udah gitu. Tapi nggak mikirin kalau misalkan perempuan itu gimana dia harus stay bertahan, dia harus tetap menjaga dirinya untuk percaya diri terus gitu di tengah kayak kalau misalkan perempuan diselingkuhin berarti gue nggak cantik dong. Karena pada dasarnya perempuan itu gampang banget insecure. Jadi bagaimana cara kita untuk mempertahankan percaya dirinya kita itu, inilah yang aku angkat. Makanya perkenalan personal karena aku juga sempat mengalami seperti itu. Berarti percaya diri kamu sempat ada di level ya sempat di bawah banget injak ya. Disitulah prosesnya Prinsa akhirnya bangkit lagi. Betul, melalui karya IP ini berarti. Yes, aku ingin mengajak teman-teman perempuan di luar sana, siapapun kalau misalkan kalian lagi ngerasa yang dilakukan kok kayaknya percuma, lo tuh cantik, lo tuh menarik. Please ayo dong, lo tuh harus bangga sama diri lo sendiri. Gak apa-apa lo disepelein sama pasangan lo atau siapapun yang gak ngeliat value lo, gak apa-apa. Yang penting lo tuh percaya sama diri lo sendiri. Yes. Tepuk tangan dulu untuk Prinsa Mandagi. Karena kalau kita udah percaya sama diri sendiri, gak ada lagi orang yang bisa mempengaruhi kita ya. Betul. There's no one. Iya, there's no one. Nah, Salata paling berjasa dan disetur menghandle seorang Prinsa Mandagi. 98 berarti Gen Z kan. Biasanya Gen Z katanya demanding, impulsif gitu. Itu bener gak ada di Prinsa? Kalau demanding sebenarnya justru aku yang demanding. Oh, terbalik ya, terbalik.
ngomong pengen tahu. Branding. Jadi kalau Kosovo Prinsa, kalau Genjen itu ribet apa enggak sih gitu. Justru Prinsa sama sekali gak ribet. Dia sangat kooperatif, dia sangat tahu apa yang dia mau. That's why dari berhenti mengerti sampai sekarang EP berjalan sangat enak karena emang kooperatif sekali. Nggak ada kesulitan sama sekali dalam prosesnya. Kalau gitu, apa momen paling berkesan? Itu kata Deva yang ikut manajernya. Tribute manajernya ya. Ntar kita kupas di belakang panggung ya. Kayaknya harus ya. Iya kan? Momen apa yang paling berkesan selama pembuatan EP ini? Momen yang paling berkesan ya pas waktu proses awal kita, Neng kita mau bikin apa nih, lo mau ngangkat apa nih? Iya betul. Gitu itu kayak malam-malam hujan, terus kemudian Kak aku kayaknya pengen deh mengimpress perempuan untuk lebih percaya diri. Alasan lo kenapa lo pengen ngangkat ini ya? Karena ada beberapa seliweran di TikTok gue kayak emang harus ya perempuan itu membuka aibnya dan lain-lain gitu untuk Mempermalukan diri untuk mendapatkan sebuah validasi. untuk Nah. gitu. Yang aku inginkan tuh kayak perempuan tuh, please lo tuh gak usah cari validasi keluar, lo tuh punya validasi untuk diri lo sendiri gitu. Jadi nggak usah ngumbar keluar karena orang-orang yang lo lihat itu yang lo kira bantu juga belum tentu gitu kan. Betul. Jadi itu sebenarnya pesan utama yang mau disampaikan di EP ini ya. Dan akhirnya tersampaikan juga dan 18 Mei rilis ya, ingat. Jadi harus ditungguin. Nyipain. Aku sebenarnya lebih kayak dikit-dikit aja gitu karena emang aku orangnya kan beneran aku mah orangnya emang ini aja pengen gaya-gayaan aja. Gaya-gayaan Gue gitu. bilang, Aku tuh bener-bener menurut aku ya, manajer yang multi talent tuh aku ilmu kakak doang, sumpah. Ya. sebenarnya apa itu Dia namanya? bisa duduk setengah berdiri nih. Gimana caranya coba deh? Multi talent gak tuh? Jadi paling kalau konsumen yang lumayan banyak itu ada di Cinta dan Waktunya. Jadi Cinta dan Waktunya itu kan memang diaransemen sama Mas Topati, diciptain sama Mas Reza, kemudian pas waktu lirik apa itu melodi datang, aku bikin semuanya, aku tunjuk Kak Bianca untuk jadi vokal directornya. Tapi aku juga harus fair sama Kak Bianca, Kak kalau seumpama ada A, I, U, E-nya kurang enak, lu benerin. Gitu. Ternyata malah dibantuin banyak. Jadi makanya kalau di lagu Cinta dan Waktunya itu aku, Kak Bianca sama Mas Dimas di sana. Kalau untuk 3 lagu tadi itu aku udah sangat percaya gitu. Oke. Sebenarnya tadi aku udah bilang juga pengen pesan yang ingin aku sampaikan apa. Aku ingin sebenarnya impact besarnya adalah terkhusus untuk perempuan-perempuan di luar sana. Please, kalian itu nggak usah cari validasi keluar bahkan untuk sampai mempermalukan diri sendiri. Sorry banget. Karena diri lo tuh udah secantik itu, udah semenarik itu, udah sepinter itu. Jadi nggak perlu untuk cari gue kayak gini gak sih ke orang, nggak usah. Percaya sama diri sendiri karena kalau misalnya lo udah punya percaya diri, itu semua akan kuat dan nggak ada yang bisa, no one buat dijatuhin kamu tuh nggak ada. Gitu. Yes. Jadi kekuatan utama kita adalah diri sendiri. Itu pesan yang mau disampaikan. Semoga nanti tersampaikan lewat lagu yang memang di album ini seperti cerita ya.